Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang belajar dan pembelajaran. Materi pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran. Menurut Roni Seski dalam Winata Putra, pembelajaran atau instruction adalah proses belajar sesuai dengan rancangan. Materi kedua yaitu model-model pembelajaran aktif di sekolah. Menurut Ausaid tahun 2010 dalam Sudarmin memaknai pembelajaran aktif atau active learning adalah suatu proses pembelajaran dengan maksud memberdayakan siswa agar belajar dan pembelajaran selalu menggunakan berbagai cara atau strategi secara aktif. Model pembelajaran aktif di sekolah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama model langsung, yang kedua model berbasis masalah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu model kooperatif. Materi ketiga yaitu teori belajar behavioristik dan penerapannya. Dalam pembelajaran, teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati, yang menekankan pada hasil yang dapat dilihat dan diamati. Proses belajar merupakan hubungan antara stimulus, respon, dan reinforcement. Kelemahan dari teori ini adalah proses belajar yang kompleks, tidak terjelaskan, dan asumsi bahwa belajar adalah hubungan stimulus-respon terlalu sederhana. Metode belajar behavioristik terbagi menjadi 8, yaitu metode hukuman, metode ganjaran, metode penguatan, metode peniruan, metode pembiasaan, metode latihan, metode tes, dan metode tugas-tugas. Materi keempat yaitu teori belajar kognitif dan penerapannya. Dalam pembelajaran, teori kognitif berasumsi bahwa setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi atau berkesinambungan secara klop dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar dari hasil belajar itu sendiri. Pakar-pakar teori kognitif antara lain yaitu Jean Piaget dengan rumusan tahap-tahap pengembangan. Yang kedua, Jeremy Bruner dengan pemahaman konsep. Yang ketiga yaitu Ausubel dengan Advanced Organizer. Dan yang terakhir yaitu Gatmi dengan hierarki belajar. Materi kelima yaitu teori belajar humanistik dan penerapannya. Dalam pembelajaran, menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai
dan ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Tokoh psikologi humanistik yaitu Carl Rogers, Benjamin Bloom, dan David Caldwell, Claude Henning, dan Mumford, dan Habermas. Teori keenam yaitu teori belajar sibernetik dan penerapannya. Dalam pembelajaran, menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Sekilas, teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Jika teori sibernetik lebih tertarik kepada kerja otak, tetapi teori kognitif lebih tertarik kepada hasil kerja otak itu. Proses memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa itu. Pakar teori sibernetik adalah Gage dan Berliner, Bihler-Snowman, Baine dan Tennyson, Landa, Parks, dan Scott. Materi ke-7 yaitu prinsip, jenis, dan ciri-ciri belajar. Prinsip belajar antara lain prinsip kesiapan, motivasi, persepsi tujuan, perbedaan individu, transfer, belajar kognitif, belajar afektif, belajar psikomotor, dan evaluasi. Jenis belajar antara lain belajar diskriminasi, konsep, prinsip, dan pemecahan masalah. Dan terakhir yaitu ciri-ciri belajar antara lain belajar bukan kematangan, belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental, dan hasil belajar relatif menetap dan tidak berubah-ubah. Materi ke-8 yaitu tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Tujuan belajar yang dikaitkan dengan perubahan perilaku meliputi yang pertama yaitu jelas siapa yang berubah, atau bisa dibilang dalam hal ini adalah pembelajaran sendiri dan bukan pengajar. Yang kedua yaitu jelas perubahannya dari tidak bisa sesuatu menjadi bisa sesuatu. Yang ketiga jelas waktunya, yaitu kapan perubahan tingkah laku tersebut berlangsung dan tercapai. Yang keempat, jelas ukuran perubahannya yang lazim ditunjukkan secara kuantitatif. Yang kelima, jelas cara mengukurnya, yaitu perubahan tersebut dapat diukur dengan cara bagaimana. Yang keenam, dirumuskan dengan kata-kata yang konkret atau
struktur dinamis meliputi yaitu pertama, motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, bahan belajar dan upaya penyediaannya. Yang ketiga, alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. Yang keempat, suasana belajar dan upaya pengembangannya. Yang kelima, kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan peneguhannya. Materi ke-9 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Belajar ada 6 yaitu yang pertama, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri. Yang kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Yang ketiga yaitu faktor dari dalam yang bersifat kelelahan. Yang keempat, faktor dari luar yang berasal dari keluarga. Yang kelima, faktor dari luar yang berasal dari sekolah. Yang keenam yaitu faktor dari luar yang berasal dari masyarakat. Materi ke-10 atau materi terakhir yaitu model-model pengembangan kurikulum ada 4 yaitu yang pertama, pendekatan line staff. Pendekatan line staff atau garis komando atau bisa dibilang administrative approach. Kedua, pendekatan grassroots atau bottom up atau akar rumput. Yang ketiga, model Bootcamp. Yang terakhir adalah model arah terbalik Hilda Taba. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.